Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa lidabil huquqi alaina wa li awladina banatina wa dararina wa zawjatina wa li jami'i man habba wa sana ilaina wa nakhussu khasatal hadrati syah bi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wa hadrati syah Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Dahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wala hadrati jamil muslimin wa muslimat wa mu'min wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 193. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Tambihun. Sebuah peringatan. Qala Ahmad Az-Zahid wa Muhammad Ar-Ramli, berkata Syekh Ahmad Az-Zahid dan Imam Muhammad Ar-Ramli, wa ikhtulifa fi ijabi umurin fil khutbati, dan diperselisihkan oleh para alim ulama di dalam hal wajibnya beberapa perkara berikut di dalam khutbah Jumat khususnya ya. Jadi ada yang dianggap wajib, tapi permasalahannya itu di perselisihan antara alim ulama, yang satu bilang wajib, yang satu bilang tidak, misalnya begitu ya. Mana diantaranya? Minha qaunul arkanil mushtarati mestinya isma'aha ya. Isma'aha bil arabiyati. Keadaan rukun-rukun yang menjadi syarat tersebut itu harus diperdengarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Wal muradu bidzalika ghairu ruknil qiraati. Sementara yang dimaksud dengan rukun ya yang wajib dibaca dengan bahasa Arab itu ya selain bacaan Al-Qur'an. Amma hiya, adapun bacaan Al-Qur'an, fala takunu illa bil arabiyyati qat'an, maka tidak boleh ya selain berbahasa Arab secara pasti. Jadi gini. Kan ada rukun khutbah tuh ya, hamdalah, salawat, wasiat. Apakah itu harus berbahasa Arab gitu ya? Kalaupun iya, ya mungkin sebagai pembukaan boleh kali ya, boleh kali kita berbahasa Arab. Tapi nanti sebaiknya ditandasin lagi gitu, mungkin sebagai khotib misalnya menyatakan ya puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, saya berwasiat, dan seterusnya. Nah, jadi itu tidak harus berbahasa Arab yang itu tuh. Tapi yang wajib berbahasa Arab adalah bacaan Al-Qur'an. Ya, nggak boleh bacaan Al-Qur'an ya menggunakan terjemahannya. Ya, misalnya berpesan dengan takwa tuh ya kan. Misalnya baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu dibaca terjemahannya doang gitu ya. Wahai orang yang beriman ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian
mati kecuali dalam keadaan Islam gitu misalnya. Itu nggak bisa kalian itu. Itu sepakat ya semua semua pendapat, semua ahli fikih menyatakan bahwa untuk Al-Qur'an ya ayat yang dibaca itu wajib berbahasa Arab. Adapun lainnya sangat memungkinkan ya boleh dengan bahasa lain selain bahasa Arab sesuai dengan bahasa-bahasa yang dimengerti di mana berada begitu ya, di mana khutbah dilaksanakan. Kalau di situ dilaksanakannya ya di mana sebagian orang memang mengerti bahasa Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia boleh, rukun-rukun tadi itu ya. Alangkah indahnya ya, alangkah bagusnya begitu menetapkan kewajiban itu dengan bahasa Arab. Yang rukun-rukunnya tuh ya, alhamdulillah segitu aja udah cukup tuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, usikum bitaqwallah, udah. Nah, segitu doang. Nah, tapi yang kemudian qala ta'ala misalnya ya dengan membaca ayat takwa begitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu tuh yang tidak boleh dihilangkan kira-kira. Tidak boleh diperselisihkan lagi karena dia memang wajib dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, harus Al-Qur'an murninya begitu ya. Tidak boleh terjemahannya atau menggunakan bahasa yang lain. Walau lam yakun fihim man yuhsinul arabiyyah wa huwa kal ajizi anit takbir. Ya. Apabila di antara mereka tidak ada satupun orang yang pandai berbahasa Arab, ya, maka mereka dianggap sebagai orang yang tidak mampu dalam sholat untuk mengucapkan takbir. Takbir kan wajib pakai bahasa Arab tuh ya. Nah, itu nggak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Tapi sangat memungkinkan ya boleh diganti dengan zikir yang lainnya begitu. Tapi harus dipelajari dalam waktu singkat. Nah, fa'in madat muddatun liimkani ta'allumi, jika waktu berlalu padahal ya seharusnya itu mungkin bagi orang yang ada di kampung tersebut belajar bahasa Arab, tapi walam yata'allamu, namun mereka sekampung ya kagak belajar tuh bahasa Arab, asau kulluhum, maka mereka semuanya dianggap maksiat. Wala jum'ata lahum, dan tidak wajib Jumat bagi mereka. Oh, berarti bahasa Arab penting kalau gitu ya. Bahasa Arab itu menjadi bahasa ibadah ya. Ya, di dalam sholatnya dan di dalam khutbahnya itu nggak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Dan ini yang boleh kita katakan sebagai bid'ah nih. Kalau ngomong-ngomong bid'ah nih di sini nih, ya. Kalau yang orang ngomong bid'ah begini, saya hormat dah kalau begitu. Di mana ya menggunakan bahasa Arab di dalam sholat, di dalam Jumat itu adalah wajib, ya. Dan menjadi bid'ah sholat tersebut dan khutbah tersebut kalau khususnya rukun-rukunnya, lebih-lebih pembacaan ayatnya diganti dengan bahasa lain, itu betul-betul bid'ahnya itu tuh. Ya, sholat diganti Allahu Akbar, ya, diganti Allah Maha Besar gitu misalnya, ya. Semuanya tuh sampai assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, ya. Salam sejahtera dan keberkahan bagi Allah bagi kalian semua. Begitu semua. Nah, itu benar-benar bid'ah tuh, ya. Karena apa? Memang betul-betul Rasulullah yang ngajarin sholat pakai terjemahan, ya. Apalagi pada waktu itu Indonesia belum ada pada waktu itu, ya kan. Nah, maka bid'ah yang di situ tuh kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, itu memang benar tuh yang kayak gitu, ya. Memang kagak boleh dah kalau begitu, ya. Maka satu kampung kalau di saat itu kagak bisa bahasa Arab semuanya begitu, untuk bisa menyampaikan paling tidak rukun-rukun khutbah, sekampung tuh dinilai maksiat semua, dosa semuanya, dan tidak wajib melaksanakan Jumat. Tidak wajibnya bukan berarti nggak ada dosanya, tapi karena salahnya di dalam menyampaikan rukun-rukunnya tadi itu, ya. Nggak dibenarkan membaca Al-Quran, membaca ayatnya itu dengan membaca bahasa selain bahasa Arab gitu, ya.
Andaikan ada khutbahnya, tapi membaca ayat Al-Qur'annya kagak bisa dan diganti akhirnya dengan terjemahannya, nggak sah khutbahnya. Ya, nggak sah. Kalau khutbah selain Jumat mungkin masih bisa kali ya. Khutbah selain Jumat itu masih bisa karena statusnya itu adalah sunnah begitu ya. Tapi sampai saat ini sih belum ada imam-imam yang menyatakan demikian. Maka di sini nih pentingnya ya, di setiap wilayah, di setiap tempat, di setiap kampung ya ada orang yang memahami bahasa Arab dengan baik begitu. Walau sami'ul khutbata, andaikan mereka semuanya mendengar khutbah, walam yafhamu maknaha, dan mereka tidak memahami maknanya, sahat, maka sah ya. Kalau kita kan di sini alhamdulillah ya, khutbah kita itu isinya udah pakai bahasa Indonesia, tapi rukun-rukunnya tetap masih berbahasa Arab. Andaikan rukunnya itu tuh ya yang dibacakan dengan bahasa Arab, orang kagak paham gitu, semuanya dah. Semasjid tuh kalau ditanya tadi imam baca apa tadi itu ya, kalau yang bahasa Indonesianya saya tahu ya, imam tadi ngomong begini seglobal itu benar begitu, tapi yang bahasa Arabnya tadi apa, kok kata dah ngerti ya kan. Semua tuh ngomong begitu tuh semasjid gitu, yang dengerin khutbah nggak jadi masalah ya. Yang penting imam menyampaikan khutbahnya itu dengan bahasa yang diatur, yaitu pakai bahasa Arab. Jadi rukunnya aja ya, bukan semua khutbahnya, bukan gitu, rukunnya saja gitu. Wa minha, diantara yang diperselisihkan lagi adalah niatul khutbati wa niatu fardiyatiha ala maqalahul qadhi Husain. Ya, diantaranya adalah niat khutbah dan niat fardu khutbah ya, atas apa yang dikatakan oleh Imam atau Al-Qadhi Husain. Wal asahu khilafuhu, namun pendapat yang paling sahih berbeda dengan pendapat beliau. Jadi khutbah dengan Jumat itu memang sudah satu paket begitu ya, nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Yang benar memang, yang benar imam harus niat khutbah ya. Tapi di antara kemarin yang kita baca-baca itu ya, niat khutbah tuh kagak ada gitu ya. Rukun untuk menyampaikan khutbah diantaranya adalah niat khutbah, itu tidak ada ya. Nah kalau begitu dia masuk dalam kategori bukan wajib ya, maka paling rendah di antara itu adalah menjadi sunnah. Artinya kalau khatib niat khutbah Jumat dan niat fardu gitu, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh ya, nah itu khutbahnya akan menjadi sempurna. Tidak niat tetap sah begitu ya. Wa minha, dan diantara yang diperselisihkan lagi at-tartibu bainal arkani salasah ya, tertib antara hukum yang tiga, bi ayakunal mabdu bihi alhamdulillah summa salatu summa wasiyatu ya, dengan cara memulai ya, tertib yang tiga tadi itu adalah dengan cara memulai yang pertama alhamdulillah, kemudian as-salah ya, salawat kepada Nabi, summal wasiyah, kemudian wasiat. Wal asahu, dan yang sahih ada mudalika, tidak adanya tartib. Artinya kita boleh mulai dari mana saja ya, tapi ya secara adat kira-kira ya, jarang orang tiba-tiba usikum bitaqwallah ya kan, baru alhamdulillah ya kan, wassalatu wassalam, enggak ada ya. Emang yang udah bagusnya begitu dah ya, walaupun itu bukan hal yang wajib gitu, namun secara adat ya, orang untuk memulai pembicaraan selalu memulai dengan alhamdulillah ya, kemudian salawat, baru kemudian yang lainnya. Kebetulan karena di dalam khutbah ini wasiat termasuk yang wajib ya, bicara wasiat kalau begitu. Itu dah. Nanti kalau kita belajar usul fikih itu namanya al-adah muhakkamah ya, sesuatu yang dibiasain nanti kelamaan akibatnya menjadi hukum ya. Berarti kalau begitu seolah-olah ya menyampaikan khutbah dengan dimulai dari alhamdulillah, kemudian membaca salawat, kemudian membaca wasiat secara adat namanya ya, secara kebiasaan, itu menjadi urutan yang harus dikerjakan begitu, yang harus diupayakan. Andaikan tidak ya, tidak menjadi batalnya khutbah tadi. Artinya khutbah sah ya,
khutbah itu sah kalau seandainya tidak dimulai dengan alhamdulillah, tapi unsurnya tetap ada semua gitu ya. Unsurnya tetap ada semua. Wala yajibu tartib bainal qiraati wad du'a. Juga tidak ada ya wajibnya tartib antara membaca ayat dengan doa, wabil khusus pada khutbah kedua tuh ya. Kan kemarin dijelaskan bahwa ya unsur khutbah kedua itu adalah yang paling utamanya adalah diantaranya doa. Wala bainahuma wa baina ghairihima, dan tidak juga wajib tartib antara keduanya, antara bacaan dan doa dan di antara selain doa ya. Dengan kata lain, kalau memang kita bisa menatanya dengan baik ya dari khutbah tersebut walaupun tidak berurutan ya, itu tidak menjadikan khutbah itu batal ya, tetap dinyatakan sebagai khutbah yang sah. Namun kita mungkin perlu untuk menjaga ya pemahaman umum yang udah dibiasain, yang mungkin orang awam banyak taunya begitu gitu. Boleh nggak kita melawan arus gitu? Ya boleh-boleh aja, tapi siap-siap nanti dikeroyok sama orang gitu ya kan, disalahin orang gitu misalnya ya. Kalau seandainya disalahin orang kan, ya jangan menyalahkan orang yang menyalahkan tadi itu ya kan, diri kita juga yang salah. Kenapa yang orang tahu ya aturannya itu umumnya begitu diubah-ubah. Nah, orang yang tidak tahu peraturannya mungkin itu menyatakan, oh itu salah tuh, enggak, karena alhamdulillahnya belakangan katanya begitu. Ya, padahal alhamdulillah belakangan juga enggak jadi masalah, padahal kan begitu ya. Nah, tapi karena sudah secara umum orang tahunya begitu, nah maka kita rubah-rubah, ya siap-siap ya akhirnya kalau dibantai orang gitu ya. Maka walaupun ya sesuatunya itu bukanlah hal yang wajib gitu misalnya ya tetap saja kita harus mengikuti, paling tidak menjaga perasaan lah ya, menjaga perasaan orang, bagaimana supaya yang memang tahunya secara umum kayak begitu itu seolah-olah tidak ada penyimpangan begitu. Padahal kan bukan penyimpangan. Tapi orang yang awam tahunya begitu, udah dibiasain alhamdulillah terlebih dahulu, baru salawat, baru wasiat misalnya, udah biasa begitu, tiba-tiba diubah. Pengubahannya sebenarnya nggak jadi masalah, tidak menjadikan batalnya khutbah. Tapi bagi masyarakat yang mungkin awam, tahunya kan biasanya alhamdulillah dulu, ini ngapa wasiat dulu gitu misalnya. Nah ya kan, akhirnya menjadi permasalahan kalau begitu. Di antara ya hal-hal yang apa tuh ya istilahnya menjadi yang sesuatu yang perlu dijaga tuh, wabil khusus oleh para waliullah tuh katanya, itu adalah menjaga perasaan orang ya. Mungkin kalau untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan selera, sesuai dengan hukum ya, bisa jadi itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi selera orang, hati orang perlu kita jaga gitu ya, supaya ya dia tidak berontak seolah-olah itu menyatakan sebagai sebuah kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu ya. Kita kalau disuruh makan di rumah orang ya, makan dah tuh ya, makanannya waduh, kalau dibilang asin udah 180 derajat kali asinnya begitu ya kan. Tapi jagalah perasaan orang yang ngajak makan gitu ya. Makan aja dan tenang-tenang aja, jangan menunjukkan rasa asin gitu. Kita asin, pas kita rasain tuh makanan asinnya luar biasa ya kan. Pas ditanya gimana makanan saya enak gak? Wah luar biasa, nggak ada lawan tandingnya makanan begitu. Emang kagak ada, di mana-mana juga dicari makan begitu, gak ada ya kan gitu maksudnya ya kan. Buat apa tuh? Jaga hatinya dia gitu, jaga hati itu orang ya, biar makanan kagak enak tetap dimakan, tetap dijaga hatinya gitu. Rasulullah kepada Aisyah tuh pernah kayak begitu ya kan. Suatu hari Rasulullah biasa dihidangin kopi begitu kalau nggak salah sama Aisyah ya. Kemudian akhirnya mungkin malam ya, kalau pada waktu itu mungkin Aisyah salah tempat atau mungkin lupa atau apa begitu, tuh yang dimasukkan ke ke kopinya Rasulullah adalah garam.
ya. Kopi sama garam itu dulu makanan orang santri tuh dihafal. Ya. Orang tahu banget kalau kopi saya tuh kopi pakai garam bukan pakai gula, ya. Emang pengen begadang dulu katanya kan kopi tuh sama garam bisa jadi begadang katanya gitu kan ya. Ya buat belajar, buat ngapalin gitu kan. Kalau Aisyah dulu bukan begitu ya, karena dia mungkin kesalahan naro atau apalah segala macamnya begitu ya. Akhirnya kopinya itu yang rencananya pengen dibikin manis supaya enak gitu kan buat nyenangin hati Rasulullah, ternyata rasanya asin. Ini Rasulullah nih ya kan nggak marah, nggak apa, bahkan dihabisin buru-buru tuh kopi tadi tuh. Ya, dihabisin buru-buru. Aisyah yang biasanya mendapatkan kopi bersama Rasulullah gitu, nyicipin kopinya Rasulullah, gak dapat itu. Sampai marah akhirnya. Ya, bahasa kita rakus banget, kemaruk banget ngopi, nggak ninggalin, kira-kira begitu. Buat apa itu? Buat jaga jangan sampai Aisyah tahu bahwa kopinya yang dibikin asin tuh begitu doang. Ya akhirnya ya namanya kopi kan selalu ada ampasnya begitu kan ya. Ya kan Rasulullah masih ini juga tuh masih ada sedikit lagi katanya begitu. Kalau kamu mau cobain aja gitu. Ya Aisyah memang biasa minum sama Rasulullah, nyobain juga tuh ya kan sisa kopi yang Rasulullah minum tuh ya kan rasanya asinnya luar biasa ya. Karena itu ya Rasulullah ngabisin tuh, maksudnya sih tadi itu biar jangan sampai Aisyah tahu kalau kopinya rasanya asin, tapi Aisyah ngambek juga ya kan pengen minum kopi bersama Rasulullah. Ya akhirnya ketahuan juga apa rasanya ya kan, baru sadar tuh dia kalau dia bikin kopi dengan menggunakan garam tuh begitu. Hebatnya Rasulullah begitu. Coba kalau kita dibikin sama bini kita begitu tuh ya kan, wah pas sampai di bibir kita sembur ke mukanya, brus deh, sialan lo ya kan, gua lo kasih kopi garam ya kan gitu. Rasulullah enggak, saking pengen jaga perasaan istrinya, buru-buru tuh diminum supaya supaya Aisyah kagak ngerasain tuh tidak enaknya kopi tadi, biar dia aja yang ngerasain. Ternyata Rasulullah Siti Aisyah ngambek ya kan. Ya udah tuh sisanya masih ada tuh ampas-ampasnya. Diminum juga ya kan. Akhirnya apa yang dirasain? Ya emang kopinya pakai garam asin ya kan gitu. Ini salah satu di antara katanya sifat-sifat waliullah tuh harus begitu tuh ya, jaga perasaan orang. Dibiasain dah kalau kita begitu. Mungkin nggak enak sama kita, tapi kita bisa ngenakin orang tuh begitu ya kan. Apa aja dah pokoknya begitu. Dalam kehidupan perlu kita jaga tuh hal yang sebegitu itu. Tapi memang kalau di rumah ya sebagai bentuk kritik membangun begitu ya. Kalau kita nih tahu bahwa makan di rumah orang dengan rasa dan bumbu yang tidak enak itu tidak nyaman bagi tamu. Nah, kita jaga nih di rumah kita. Ya. Kalau kita misalnya ya istilahnya istri masak tuh bolehlah dikritik, nih masakan begini nih ya kan, tapi bilang tuh kalau ada tamu lu dicelak lu sama tamu kata gitu ya kan, jangan begini masak, nah, apa yang enak kasih tahu apa kurangnya dan lain sebagainya sebagai kritik untuk ya bisa masak lebih baik lagi, biar nanti giliran ada tamu masuk ya dan akhirnya makan di rumah kita, tamu udah merasa nyaman dengan masakan kita. Jangan semua tamu cengar-cengir bilang enak, pas pulang beludah semua gitu misalnya. Ya kan? Nah, itu kan repot jadinya. Ya bagi tamunya bagus ya kan, namanya itu tamu menjaga perasaan bini kita gitu. Cuman kan namanya kalau gitu bini kita nggak bisa masak kalau begitu. Maka kalau kita yang ada di rumah ya silahkan kritik istri, tapi kritik yang membangun begitu misalnya. Berikutnya faslun fi syurutil iqtida. Dalam syarat-syarat mengikuti imam. Artinya kalau gitu menjadi makmum. Singkatnya syarat-syarat jadi makmum. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha sab'atu umurin. Wajib ya bagi orang yang salat mengikut ya menjadi makmum fi jum'atin, baik pada salat Jumat aw ghairiha atau selain Jumat. Apa yang wajib? Sab'atu umurin, 7 perkara ya. Jadi ada
ada 7 perkara yang sifatnya wajib bagi orang yang sholat menjadi makmum, ya, baik sholat Jumat ataupun sholat yang lainnya. Selain Jumat, ya, dan sholat yang lainnya, berarti yang lainnya ini kan banyak kalau gitu, ya. Sholat Jumat yang wajib, selainnya ada juga yang wajib, ada juga yang sunnah. Sebagai makmum sama nih syaratnya, 7 ini wajib dimiliki begitu. Ahaduha, yang pertama, alla yataqaddamal ma'mumu al-qa'imu awil qa'idu awil muttaji'u awil mustalqi, ya, ala imamihi. Yang pertama, bahwa tidak boleh lebih depan, ya. Tidak boleh lebih depan makmum yang berdiri atau makmum yang duduk atau makmum yang tidur miring atau makmum yang tidur celentang, ya. Ala imamihi, melebihi imamnya. Artinya bahwa makmum tidak boleh lebih depan, lebih maju dibandingkan dengan imam. Bagaimana aja dah kondisinya makmum, mau sama-sama dirinya, mau duduk, mau apa segala macam, pokoknya makmum wajib ada di belakang imam, ya. Nggak boleh makmum mendahului imam dalam posisinya itu. Al-muttasifi biwahidim min haula'il arba'i, ya, yang sama sifatnya dengan yang 4 tadi itu, ya. Artinya bisa jadi imamnya diri, imamnya duduk, imamnya tiduran miring, imamnya ya tidur celentang, sama aja. Makmumnya nggak boleh lebih depan daripada imam gitu, ya. Fal jumlatu sittata asyara ya. Maka kalau begitu ya jumlahnya menjadi 16 sifat tuh. Di mana nggak boleh mendahuluinya? Fil mauqifi, ya, pada tempat berdiri, pada tempat sholatnya tuh gitu, ya. Ai fil makanil ladzi waqafa alaihi, yaitu pada tempat di mana imam berdiri di atasnya, ya. Pokoknya dimanapun imam berada, makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Cuman satu, ya, yang boleh, ada orang yang lebih depan daripada imam, yaitu jenazah, ya. Maka kita hati-hati, jangan datang ke masjid tiba-tiba letaknya lebih depan daripada imam, berarti posisinya udah mati gitu, ya kan. Iya, baru tumben datang ke masjid, ya kan, ternyata posisinya lebih depan daripada imam. Wah, keren banget. Ya keren sih, keren emang, ya kan. Imam di antara makmum dengan imam, yang paling keren kan imam sebenarnya. Kedudukannya lebih mulia imam. Ternyata ada lagi yang ngedepanin imam, ya, yaitu jenazah, tapi gitu, ya. Dibandingin ayam sama jenazah, ya, itu ayam yang hidup, ayam yang hidup sengarti-ngartinya ayam tuh, kita bilangin, lu ayam jangan berak ya di masjid gitu, ya kan. Ayam tuh, ya kan, itu kalau ayam masuk ke masjid hidup, ya kan, kayaknya sepakat tuh jamaah ngusir ayam, ya. Kita bilangin, itu ayam gua tadi sebelum masuk kemari gua udah mandiin sama air zam-zam. Oh, ya kan, gua pakai minyak wangi kasturi, ya kan. Gua kasih makan ya korma ajwa, kan keren tuh ayam begitu, ya kan. Orang kagak peduli ayamnya disipatin kayak begitu, orang takut kalau ayam itu berak gitu doang. Maka ayam hidup itu akan diusir dari masjid, dari musola. Ayam yang mana yang kagak diusir? Ayam kalau udah jadi opor, ya kan. Ayam kalau udah jadi opor nggak ada yang ngusir-ngusir dah, ya kan. Masukin dah ayam opor sama kentang gitu, sama ketan gitu. Jadi dia berdua, nggak ada yang ngusir-ngusir, ya kan. Gitu. Nah, kita jangan sampai kayak ayam tuh begitu. Dari musola, dari masjid orang usir-usir, ya kan. Pas giliran masuk orang terima sih, ya kan, tapi udah mati gitu. Wala tadurru musawatuhu, tidak apa-apa, ya, sama, ya.
Artinya makmum dan imam itu barisannya sama dah begitu ya. Lakinnaha tukrahu, akan tetapi dianggap makruh. Wa tufawwitu fadilata jamaati, dan menghilangkan keutamaan berjamaah. Apa? Wahya asab'u wal ishruna darajatan ay salatan, yaitu menghilangkan ya tingkat derajat salat yang sebanyak 27 kali lipat begitu ya. Jadi kalau makmum dan imam sebaris tuh begitu ya, sama ya, maka akibatnya fadilah berjamaah dinyatakan hilang. Artinya kalau orang lihat dari jauh tuh, mana makmum mana imam kalau begitu, apalagi salatnya salat yang sir ya, salat zuhur sama salat asar, imam sama makmum ya posisinya sebaris sama tuh begitu, apalagi rame-rame jamaah begitu, banyak orangnya tapi imamnya sebaris dengan makmum, maka hilang nilai berjamaahnya. Makruh, selain makruh hilang juga nilai berjamaahnya, karena sudah tidak ada lagi perbedaan antara imam dan makmum, tidak ada lagi penghormatan makmum kepada imamnya, itu seperti itu. Maka fadilah berjamaah yang seharusnya mendapatkan 27 kali lipat sholat, hilang dah kalau begitu. Nah itu begitu ya. Maka dalam proses pembangunan masjid itu misalnya, ya hati-hati tuh kita. Ya jangan sampai kalau ini pengimaman begitu, makin ke sono seolah-olah akhirnya posisi makmumnya di sana akhirnya sederajat dengan posisi imam gitu ya. Nah itu hati-hati. Maka pantas kalau orang-orang dahulu tuh bikin mihrab nih kayak begini ya, untuk menempatkan imam lebih maju daripada makmum. Dengan cara imam bentuknya kayak begini nih, siapa yang mau ngelawan imam dah kalau begitu rasanya ya kan? Kagak mungkin ada orang lagi ya yang mau maju lagi di sini lagi gitu. Emang nih cuman buat imam doang begitu kan? Maka semua yang ada di belakang dapat dipastikan jadi makmum, yang ada di dalam mihrab itu adalah imam gitu ya. Yang kedua wal ihrami ya. Tadi ala imamihi, yang kedua sekarang wa alal ihrami. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam hal takbiratul ihram. Fa yahrumu taqaddumu ihramihi ala ihrami imamihi. Maka haram lebih dahulunya takbiratul ihramnya makmum di atas takbiratul ihramnya imam. Artinya apa kalau begitu? Jangan kita salat imam belum takbir, kita udah takbir duluan ya. Nah tuh, ini juga perlu untuk imam kalau dia takbir memastikan dengan sebenar-benarnya bahwa takbirnya itu adalah benar dan tidak terulang begitu ya. Niat dari awal, hilangkan was-was di dalam takbir, sehingga makmum yang terutama dari jauh ya sudah mengira bahwa imam betul-betul sudah takbir dan dia juga bisa takbir setelah itu. Imam harus memastikan benar tuh takbir Allahu Akbar, itu sudah pasti takbirnya itu udah itulah gitu ya. Jangan udah takbir Allahu Akbar ulang lagi. Makmum udah dengar di sana ya kan? Makmum udah takbir Allahu Akbar, imam takbir lagi Allahu Akbar. Oh, cagang-cinging ke makmum ya kan? Nah, itu takbir apa lagi kalau begitu itu? Ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara ragu, gara-gara was-was, ya kan? Maka imam yang was-was, imam yang ragu-ragu, ngundurin diri yang benarnya tuh. Saya orangnya was-wasan gitu. Saya orangnya tidak yakinan, ya nggak bisa sekali niat, nggak bisa sekali takbir, mundur gitu, ya. Jangan sampai dimundurin. Kalau dimundurin kan jadi repot kalau begitu. Akhirnya seolah-olah hilang kehormatannya. Lebih baik ngaku, saya orangnya was-wasan, saya orangnya sulit untuk takbir sekali, tuh, khawatir kagak sah begitu misalnya. Saya nggak yakin sehingga harus berulang-ulang takbir. Kan ada tuh orang begitu kan ya kan? Yang begitu jangan jadi imam, ya. Apalagi yang takbirnya sampai 3 kali begitu ya kan. Udah sekali orang udah takbir, ada lagi. Pas dia takbir, salah lagi, takbir lagi sekali lagi. Jadi imam lagi begitu ya kan. Imamnya Jumat, berantakan dah salatnya kalau begitu ya. Maka
Kalau yang memang pola takbirnya kayak begitu tuh, udah mundur sendiri, jangan sampai dimundurin orang gitu ya kan. Ini udah takbirnya kayak begitu, ragu-ragu melulu ya kan, was-was melulu, masih pengen jadi imam aja akhirnya. Kalau yang orang kampung di situ tahu tuh, dia bisa jadi nungguin nih. Nah, satu orang hitungin tuh ya kan. Baru satu, tungguin katanya ya kan, ya kan. Ntar takbir lagi nih dia. Oh, bener kan? Takbir lagi. Tuh. Orang udah jagi-jagi begitu ya kan. Ini yang di kampungnya tahu. Kalau orang dari mana-mana, pejalan ya kan, pejalan kaki dan sebagainya, sholat harian begitu misalnya, ini takbir pertama Allahu Akbar, orang kampung mah tahu nggak ada takbir udah ya kan, batal lagi, usolli. Nah, orang yang dari mana-mana udah tahu apa belum tahu ya kan, udah langsung takbir dia. Orang yang di belakangnya memang biasa orang kampung sini udah tahu, usolli lagi nih dia, usolli lagi nih ya kan, oh benar ya kan. Pokoknya kalau belum 3 kali jangan takbir dulu, ntar takbirnya kekisah ya kan. Sampai 3 kali, iya bener. Nah, yang di perjalanan tukang ojek, orang yang dari mana-mana ke masjid tersebut kan nggak tahu kalau dia orang-orangnya yang was-wasan, yang ragu-raguan kayak begitu. Nah, yang kayak begitu tuh nanti ngerusak makmum jadinya. Jangan nyalain imam, jangan nyalain makmum kalau makmum akhirnya takbir duluan kalau begitu. Ya, itu kesalahan pada imam. Maka imam nggak boleh orang-orang yang was-wasan, yang ragu-raguan begitu dari awal aja ada was-was ya kan. Itu jangan sampai seperti itu. Maka kalau yang kayak begitu tuh harus nyadar diri ya, harus mundur jadi imam gitu. Balta betulul muqaranatu, bahkan batal kalau takbirnya bareng. Ya, takbir bareng nih, imam lagi takbir, kita takbir juga tuh. Ya, bebarengan banget Allahu Akbar, pas Allahnya dan barnya bareng, batal salatnya makmum ya. Salatnya imam enggak. Salat yang batal adalah salatnya makmum. Wa tamna'u minal inqadi, dan tercegah daripada sahnya takbir tadi idza kanat fil ihrami, apabila itu pada takbiratul ihram walau syakkan, sekalipun ya ragu-ragu. Si makmum ragu-ragu, tadi gua bareng gitu sama imam gitu ya kan. Oh enggak dah ya kan. Nah itu tetap aja tuh dia dianggap dinyatakan batal kalau takbiratul ihramnya menjadi berbarengan. Fayajibu ayyata'akhara ibtida'u taharrumil ma'mum an tamami taharrumil imam yaqinan au zannan. Maka wajib untuk ya menunda mengucapkan takbir belakangan ya daripada memulai takbir ihramnya makmum setelah sempurnanya takbiratul ihramnya imam, yaqinan, secara yakin. Terutama nih yang yakin tuh orang-orang yang ada di barisan terdepan ya, yang memang mendengar langsung atau melihat langsung imam takbir. Al-zannan, atau dugaan. Ini mungkin bagi orang yang ya posisinya jauh dari imam atau posisinya sudah terhalang oleh bangunan yang lain ya. Kayak ini dan nih ya, di sini orang yang sebelah sana dia harus menduga bahwa imam memang sudah benar-benar takbir tuh begitu. Yang enak kalau kita kayak begitu tuh ya, sebaiknya kalau kita jauh gitu dari imam, maka yang enak tunggu dulu tuh, udah baca Fatihah belum dia ya. Kalau kita nih sholat berjamaah jauh ya, nah kita yang terbaik tunggu dulu imam udah baca bismillah belum tuh. Kalau udah baca bismillahirrahmanirrahim, nah berarti dia udah takbir, udah baca iftitah, lalu udah baca surat. Yakin dah tuh kalau gitu kita. Biar kita jauh, nggak usah duga kalau begitu. Yakin karena imam sudah membaca Fatihah, berarti dia sudah menyatakan takbirnya itu benar begitu. Itu bagi yang sholatnya jauh ya. Wa tukrahu, dan afada dzalika Atiyatu, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah. Wa tukrahu ayil muqaranatu fi ghairihi, dan makruh ya, yaitu makruh bareng fi ghairihi, pada selain takbiratul ihram, minas salami wal af'ali, baik salam ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya ya. Bareng aja makruh tuh ya. Kita ruku tuh ya, imam Allahu Akbar, kita udah bebarengan begitu. Yang baik kalau kita dengar imam atau kita lihat imam ya, kita dengar imam dengan baik, kita lihat imam dengan baik, lihat imam sudah
pada posisi ruku, nah baru kita ruku, gitu ya. Kalau sami Allahu liman hamidah, nah kata-kata hamidah itu kita duga bahwa itu adalah posisi imam sudah tegak berdiri pada waktu i'tidal. Jadi pas imam membaca sami Allahu liman hamidah, yakin dia itu udah diri. Nah, baru gitu. Jangan imam baru baca sami'a, oh kita udah bangun gitu. Ya jangan. Khawatir tuh nanti akibatnya menjadi barang. Tunggu ya, diduga atau dizankan gitu bahwa ketika sami Allahu liman hamidah itu diharapkan imam sudah posisi i'tidal berdiri begitu ya. Begitu nanti pada rukun-rukun yang berikutnya takbiratul intiqal ya. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahan. Paling cepat nih, paling cepat ketika kita mendengar akbarnya imam setiap takbir, barulah kita memulai untuk melaksanakan pindah rukun ya. Kita dengar sujud Allahu Akbar, nah baru yang baik ya kita lihat, oh imam tuh udah betul-betul sujud, baru kita sujud gitu ya. Belum tentu pas dia nyebut Allahu Akbar posisi dia udah sujud, belum tentu ya. Bisa jadi mungkin karena dia tua, dia lambat dan lain sebagainya ya. Nah akibatnya dari proses turun ya, belum sampai bawah dia udah selesai akbarnya, Allahu Akbar masih jalan ya kan. Nah itu bisa jadi ada yang seperti itu polanya. Wa tufawwitu fadilata jama'ati, dan akan menghilangkan fadilah berjamaah fi maqaranal imama fihi faqat ya, di mana makmum membarengi imam pada hal-hal yang ya selain takbiratul ihram saja tadi itu. Fa idza qaranahu fi ruku' masalan ya, apabila makmum membarengi imam di dalam ruku misalnya ya, kana karuku'il fadhi, maka ruku'nya itu seperti ruku' orang yang salat sendirian. Kan rugi jadinya ya. Ada di tempat berjamaah tapi nilainya nilai sendiri. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selain ruku'. Kasujudi, seperti sujud. Fasab'un wa ishruna, maka dinilai 27 derajat. Afada dzalika Atiyatun, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah. Semaksimal mungkin ya, walaupun mungkin ada pendapat imam yang menyatakan di sini boleh, di situ boleh mendahului imam, sebaiknya jangan dah kita ya, upayain paling lambat imam nyebut bar ya, nah kita mulai gitu ya. Pas imam tuh menyebut bar, baru kita memulai pekerjaan kita gitu. Mau ruku ya, mau sujud, mau duduk, mau tasyahud, dengar dulu barnya tadi tuh ya, Allahu Akbar. Nah itu paling lambat ya, atau paling cepatnya kita melakukan perubahan rukun adanya di situ. Yang enak ya, kalau yang bisa kita lihat dulu imamnya udah sampai di tempat sujud atau belum. Nah kalau udah, baru kita sujud gitu ya. Yang tidak bisa kita lihat, maka bar itu tuh, Allahu Akbarnya itu ya, kalimat bar terakhir itu menunjukkan bahwa kita udah bisa ikut imam untuk melaksanakan takbir yang lainnya atau rukun yang lainnya. Illa ta'min, kecuali ngucapin amin. Fa innal muqaranata fihi mandubatun, karena membarengkan takbir membarengkan baca amin pada waktu itu hukumnya itu adalah disunnahkan. Dalam hadis katanya, siapa yang ya membarengkan amin di dalam salat antara makmum dan imam, bahkan juga bareng dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, katanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ngucapin amin doang tuh, maka jangan malu-malu ngucapin amin ya kan. Oh gak bilang amin ya kan. Emang udah sunnahnya dari dulu, dari zaman Nabi udah nyuruh kita bilang amin bareng antara makmum dan imam gitu ya kan. Bahkan kalau kita ngomong amin bareng antara imam dan makmum, dosa kita diampuni. Nah gitu kan, keren tuh kalau begitu jadinya. Wa yahrumu, dan haram taqaddumuhu,
Ya, lebih dahulunya makmum ayal makmumi alal imami, daripada pekerjaan imamnya, biruknin fi'liyin tamin, dengan satu rukun fi'li yang sempurna. Ka'an raka'a, seperti misalnya makmum ruku, wa rafa'a, dan makmum berdiri, wal imamu qa'imun, sedangkan imam masih ada pada posisi yang lama itu gitu ya. Ya, artinya kalau makmum ruku, imam masih diri, berarti imam memang masih posisi berdiri. Dari bacaan surat tuh makmumnya udah ruku duluan gitu, ya kan? Terus imam masih ruku, makmum udah rafa'ah, udah naik lagi ke atas, berarti udah i'tidal. Ya, begitu juga nanti ya, imam masih i'tidal, makmum udah sujud, ya. Imam masih sujud, makmum udah rafa'ah lagi, ya, udah ngangkat lagi, sedangkan imamnya masih posisi seperti itu, wal imamu qa'imun. Nah, maka ya jangan seperti itu. Nanti hilang nilai jamaahnya, bahkan dinyatakan batal. Wata betulu, dan batal ayat salatu, salatnya tadi itu bitaqaddumi alaihi, di mana makmum mendahului imam, biruknaini ay fi'liyaini, dengan dua rukun yang berbentuk rukun fi'li. Walau ghaira tawilaini, sekalipun bukan rukun panjang, ka ruku'in wa i'tidalin, seperti ruku' dan i'tidal. Kalau anak-anak sih kita kagak heran dah. Kadang-kadang orang tua ada yang begitu juga, ya kan? Ya. Imam baru sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia udah nyeloyor duluan, ya kan? Janganlah, ya, itu batal tuh yang kayak begitu, ya. Nanti imam baru nyatakan Allahu Akbar buat ruku, dia udah balik i'tidal, ya. Itu kata ya, bagi mereka yang bisa memandang secara batin tuh, orang yang mendahului imam, maka palanya diganti oleh Allah dengan kepala khimar tuh, begitu, ya. Ya, bisa jadi beneran gitu, tapi bisa jadi ya perilakunya sama seperti perilaku khimar, perilaku keledai jadinya begitu, ya. Wat taqaddumu bihima yuqasu fit taswiri wat tamtsili bima yati fit ta'khuri bihima. Dan perihal mendahului dengan dua rukun fi'li itu akan dipersamakan dalam penggambaran percontohan dalam keterangan yang akan datang mengenai pembahasan terlambat ya dari dua rukun. Artinya di mana saja dah pokoknya ya, yang ini nih menjadi contoh, yang tidak dengan ruku sekedar itu jadi contoh saja. Nanti dimanapun pokoknya giliran imam pada posisi yang lain, makmum udah lebih dahulu dua rukun gitu di atas itu, maka makmum dinyatakan sholatnya batal, ya kan. Di sini perilakunya dinyatakan sebagai batal tuh. Jadi dua rukun makmum lebih dahulu daripada imam, maka sholatnya makmum dinyatakan batal. Contohnya ruku dan i'tidal. Bukan itu doang gitu maksudnya. Di mana saja sholat ya imam itu berlaku, di rokat mana saja ya imam masih dalam posisi tertentu, tapi makmum sudah mendahului dua rukun daripada pekerjaan imam, maka sholatnya makmum dinyatakan batal. Tuh begitu. Khilafan lil Iraqiyin, berbeda dengan kalangan ulama Irak. Fa innahum mathalu, maka mereka membuat contoh hal itu, mathalu dalika bima idza raka'a, ya, apabila makmum ruku qablal imam, sebelum imam, falamma arada ayyar ka'a, lalu tatkala imam hendak ruku ya rafa'a, maka makmum bangkit i'tidal. Falamma arada ayyarfa'a sajada, lalu ketika imam hendak bangkit i'tidal, maka makmum sujud. Itu gambarannya itu seperti itu ya. Orang-orang Irak membuat perumpamaan seperti itu. Tapi katanya wa huwa tamtsilun dha'ifun, dan percontohan itu adalah percontohan yang lemah. Fala yasihu qiyasut takhallufi alaihi, ya, nanti tidak sah menyamakan ya
menyamakan hal-hal yang lainnya begitu pada kasus ya terlambatnya makmum. Fa innahu taqaddumun bi ruknin faqat, karena yang demikian itu hanya akan mendahulukan dalam satu rukun saja. Apa dzalika Atiyah, demikian ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah. Jadi kalau ulama kita, ulama ahli sunnah begini, mendahului di posisi mana saja imam gitu ya, itu kalau udah sampai dua rukun fi'li, makmum sholatnya batal. Tapi kata ulama Irak ya, hanya menyontohkan ya ruku dan i'tidal saja. Kalau contohnya hanya ruku dan i'tidal saja, seolah-olah nanti mendahului yang lain jadinya boleh gitu. Dinyatakan nggak batal. Jadi yang batal cuman mendahului ruku dan i'tidal. Terus kalau nanti mendahului sujud dan duduk dua sujud nggak batal. Nah, salah ya. Bagi ulama mayoritas jumhur ulama, di mana saja makmum mendahului imam dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan ya, di rakaat keberapa saja dia mendahuluinya, maka sholatnya dinyatakan batal. Tidak hanya sekedar ya ruku dengan i'tidal ya. Kan rukun banyak ya kan. Sholatnya juga pada rakaat-rakaat tertentu ada lagi. Nah, bisa jadi mendahului imamnya bukan di waktu ruku dan i'tidal ya. Tapi bisa jadi di waktu ruku dengan duduk ya, sujud dengan duduk ya. Contoh nih yang paling gampang dah, kalau ada orang kagak biasa kunut ya, kagak biasa kunut, lalu imam mengamalkan kunut ya, akhirnya imam kunut, makmum oga kunut, dia sujud. Tahu-tahu imam kunutnya pakai kunut nazilah panjang. Kata makmum, sialan lama bener ya kan. Sujud kelamaan pun puyeng juga ya kan. Dibangun lagi duduk antara dua sujud. Lah imam masih baca kunut ya kan. Dia udah sujud, dia juga udah duduk antara dua sujud, batal udah. Ya, gitu. Ya, maka disinilah pentingnya makmum paling tidak ya nurutin imam tuh di situ tuh. Ya, jangan sampai menyalahi perbuatan imam yang pada akhirnya menjadikan batalnya sholat, atau paling tidak menyebabkan perhitungan sholat dinyatakan dihitung sebagai sholat yang sendiri. Niatnya berjamaah, tapi gara-gara ya mendahului imam, akibatnya dia dinyatakan sebagai orang yang sholat sendirian. Kan rugi kalau begitu ya. Udah adanya niatnya makmuman, datang ke masjid ya kan, tapi dinilai sebagai orang yang sholat sendirian juga. Kita kan tentunya berharap dengan sholat berjamaah, apalagi datangnya di masjid ya kan, ingin perolehan dari rumah ke masjid ada pahala, dari pahala ke rumah, dari masjid ke rumah ada pahalanya lagi, sholat demikian juga. Dan di waktu sholat ya nilainya dilipat gandakan menjadi 27, kan banyak pahalanya dibandingkan kalau kita sholat sendirian, apalagi di rumah gitu ya kan. Nah, ini menjadi kerugian akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya karena aku juga iya karena salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma razuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sana'atal mamat muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair wa qulubana qulubahum mutal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.